sampai kedatangan dia yang kedua kali. Dan saya percaya dengan adanya channel-channel Kristuber, YouTuber Kristen, ini semua akan terkuak. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Sekalipun dengan mulut mereka menghujat, tetapi tidak apa ya? Secara tidak langsung mereka juga memberitakan. Yakin dan percaya semua ini akan terjadi pada harinya Tuhan. Itu saja saya rasa Pak Bombom. Terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Oke, selamat malam, Jip. Selamat malam, Pak Bombom. Malam. Kalau kita menanggapi apa? Sinandar ini memang ya kacil seperti itu, Pak Bombom. Nah, tadi siang ini saya perhatikan sih channel Sinandar, Aditya itu full melakukan hujat ya. Lebih yang dirugikan Bu Sofiatul ya, fitnah itu sangat biadab. Ya style mereka seperti itu Bapak Bam, karena ya seperti Rabai tadi malam kan sudah jelaskan bahwa Al-Quran itu adalah satu buku yang tidak pernah bisa memberikan informasi yang valid tentang kebenaran. Style mereka diskusi ya modalnya suara keras, ngotot tanpa dasar. Ya mungkin ini masukan Pak Bom, pengajaran Pak Bom yang harus lebih dikuatkan lagi untuk pengetahuan tentang firman Tuhan, karena netizen ini sebagian besar juga anak Tuhan, targetnya supaya anak Tuhan dibangun. Ya mungkin ada uklim yang masih akal sehat pasti akan bisa istilahnya mengikut Tuhan Yesus ya, karena pengajaran yang kuat dari Pak Bom. Terus yang kedua, saya berharap ketika kita bahas hadis, itu mesti harus ada perbandingan, Pak. Jadi kalau bisa bahas hadis seperti ini, salah satu contoh misalnya, kalau kita mau tampilkan hadisnya Muhammad ya tentang attitude-nya dan sebagainya ya, kita tampilkan juga kebenaran dari Alkitab. Saya yakin lah, Muslim yang akal sehatnya bisa main ya, dia akan bisa memperbandingkan itu. Ya mungkin ini masukan dari saya Pak Bombom untuk menghadapi kadrun ini, kan mereka nih otaknya otak itu enggak ya. Terima kasih Pak Bombom untuk waktunya. Mungkin hanya itu. Oke, makasih Pak Jip. Oke, selamat malam Layu Taur. Ya, selamat. Pak Bombom. Ya, selamat malam. Salam. Salam. Monitor aja Pak Bombom. Udah dua malam. Monitor aja dulu. Soalnya baru pulang ini dari Pak. Baru pulang pelayanan. Ya. Oke, mantap. Sebentar ya. Ya, selamat malam Ali Zainal. Semalam kenapa nggak bel Pak Bombom Ali Zainal? Selamat malam Pak Bombom. Selamat malam Bapak-bapak yang ada di room. Iya Pak. Semalam kenapa nggak telepon saya sampai sekarang? Iya Pak, saya baru pulang Pak dari tempat mertua. Anak-anak ada? Ada nih Pak. Yang perempuan sama yang besar. Kalau yang kecil sama istri masih di tempat mertua Bapak. Anak yang tua umur berapa? 19 tahun Bapak. Kalau yang nomor 2 yang perempuan 12 tahun. Kalau yang kecil 7 tahun Bapak. Kalau anak-anak sudah siap ikuti Bapak? Boleh? Sudah Bapak, kemarin juga saya sudah bicara sama anak-anak dan istri Bapak ya. Mereka juga sangat mendukung sekali Bapak. Teman-teman sebentar ya, saya kasih turun ke bawah dulu ya. Teman-teman sebentar dulu ya. Pak
Ali Zainal, semalam jadi sudah bicara sama ibu, sudah istri semua sudah bicara ya, sudah. Sudah Bapak. Saya sudah bicara yang tadi pagi. Saya sudah utarakan semuanya Bapak. Ya. Pak Zainal sekarang merasakan bagaimana setelah Pak Bobom doakan? Sudah rasakan? Iya Bapak. Kalau untuk sekarang perubahannya di pikiran saya aja nih Bapak. Ini pikiran saya agak lebih plong aja Bapak ya. Jadi nggak kayak terlalu terbebanin dengan hal-hal yang Coba, macam-macam gitu Bapak. ya coba bilang ikut Pak Bobom, puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Darah Puji Yesus Tuhan. berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Kuduskan saya. Kuduskan Kuduskan saya. saya. Saat ini juga. Kuduskan saya. Saat ini juga. Saat ini juga. Dalam nama Yesus. Saat ini juga. Dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Dalam Darah nama Yesus Yesus. berkuasa. Darah Yesus berkuasa dalam hidup saya. Ya, Darah Darah Yesus Yesus berkuasa dalam hidup berkuasa saya. dalam hidup saya. Darah Yesus berkuasa dalam hidup saya. Nah, ada kuasa apapun, kuasa kegelapan yang menghampiri pikiran Bapak, Bapak sampaikan saja. Darah Yesus berkuasa dalam hidup saya. Oke? Iya Bapak. Pakai itu saja. Darah Yesus berkuasa dalam hidup saya. Itu. Darah Yesus Itu bukan berkuasa mantra, dalam diri bukan. saya. Tapi itu adalah pengakuan iman. Darah Yesus berkuasa dalam hidup saya. Sucikan saya. Pak Zainal ya? Ya Bapak, saya juga tadi pagi sudah merasakannya sendiri Bapak secara pribadi. Kalau di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang sangat besar Bapak. Dulu waktu saya dipasangin, boleh saya bercerita sedikit Bapak? Boleh Pak, silakan. Ya Bapak, 5 tahun yang lalu saya ada kena tipu Bapak sama teman saya sekitar 600 juta. Dari kejadian itu saya punya abi, dia pasangin saya di badan sesuatu biar untuk penangkal Bapak, untuk melindungi saya Bapak dari orang-orang yang mau jahatin saya, dari segala sesuatunya lah Bapak. Semenjak kejadian itu dapat sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, saya dipasangin semacam susuk ya Bapak ya. Tapi susuknya ini bukan susuk yang dari emas atau yang dari jarum bahannya emas Bapak. Ini kita dari berlian Bapak. Itu tidak tanggung-tanggung Bapak. Sekali dimasukin ke dalam tubuh saya ini ada 5 butir berlian yang cukup besar-besar lah Bapak ukurannya ya Bapak. 3 ditanam di tubuh saya, 2 saya makan Bapak. Saya telan Bapak. Itulah semenjak saya ada sesuatu di badan saya ya saya merasa percaya diri sendiri Bapak. Sangat-sangat percaya diri. Saya tidak takut sama siapapun Bapak. Bawaannya pokoknya saya pede sekali Bapak. Iya. Kemarin kalau boleh saya jujur Bapak, itu ada sesuatu yang untuk saya untuk melepaskan diri dari Pak Bumon Bapak. Ada sesuatu yang memaksa saya suruh keluar. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang saya disuruh diam di room, jangan kemana-mana Bapak. Ya itu ada. Itu yang saya rasakan Bapak. Iya. Bapak saya mau bertanya boleh Bapak? Ini kuasa kegelapan di dalam tubuh saya sudah tidak ada. Apakah nanti bisa ke anak-anak saya nggak Bapak? Saya khawatirnya Tidak. takut bisa ke mereka Bapak. Mana anak-anaknya? Coba kamu begini nak, apa Pak Zainal? Coba begini. Kamu pegang, suruh anakmu duduk di samping, kamu tompang tangan di anakmu, tompang di kepala. Saya berdoa buat kalian. Oke? Sudah Bapak, Zainal? saya sudah tombang tangan Bapak. Suruh mereka duduk ya. Anaknya nama siapa? Ahmad Anaknya nama Bapak. siapa? Yang Laki-laki pertama namanya Ahmad Ahmad. Bapak. Ahmad Iya. Ahmad siapa? Jialani saja, Bapak. Jailani.
depan aja, nama depan aja. Nama depan aja, nak. Apa Pak Ali Zainal? Pak Zainal. Iya Pak. Anak yang satunya lagi namanya siapa? Nama Nama depannya depan ini aja. Bapak ya, Iis Bapak. Nama depan. Iis. Iis. Oke, perempuan ya. Nama istri depannya aja. Istri. Nama depan aja. Iya Bapak. Nama depan istrinya depan aja. Gak usah nama lengkap. Sus Bapak. Sus. Oke, khusus ya. Anak yang kecil? Iya Bapak. Nah, Her, yang nama Bapak. kecil? L. Her. Her. Iya. Jangan kasih nama lengkap ya. Oke. Iya Bapak. Soalnya masih ada sesuatu nih Bapak yang masih saya pikirkan Bapak. Ya udah, saya tahu. Ini Bapak nama Zainal ya. Saya nama pengen Ali Zainal ya. Pak. Nama Ali Zainal ya. Pak Zainal. Iya Pak. Ini Bapak nama Pak Zainal ya. Oke. Iya Pak. Oke. Pegang tangan, pegang ini ya, pegang anak-anak opang tangan ya. Di kepala ya. Boleh ya? Sudah Pak. Oke. Saya berdoa. Oke, Pak Utaur, teman-teman semua di room, kita berdoa ya buat Pak Zainal keluarganya. Tadi malam saya baru tumpang tangan untuk berdoa untuk saya kasih keluar kuasa kegelapannya, dan dia sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam hari ini kita tumpang doa untuk Pak Zainal dan keluarga untuk dilindungi dari segala kuasa kegelapan. Kami tolak dalam nama Yesus. Oke Pak Zainal ya, kita berdoa. Oh haleluya. Kembali lagi Bapak, hamba-Mu di malam hari ini. Kami semua datang berseru kepada-Mu Tuhan. Terlebih-lebih saudara terkasih Bapak Ali Zainal, yang mana tadi subuh beliau dengan mulutnya sendiri dan lidah mengaku bahwa Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak, kami sadar dan kami tahu tidak ada nama yang berkuasa di dunia ini maupun di surga. Hanya nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, di malam hari ini, hamba-Mu tumpang tangan atas saudara Pak Ali Zainal, yang mana dia merasa bimbang dan ketakutan. Saya percaya di malam hari ini kami sepakat, anak-anak Tuhan. Kami berdoa, kami ucap syukur, saudara terkasih Zainal beserta keluarga, Engkau sudah selamatkan Bapak. Sesuai firman-Mu dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang 31, satu orang bertobat, semua diselamatkan. Kami percaya Bapak, di malam hari ini, Bapak Zainal memohon padamu Tuhan. Berkati istrinya, Ibu Sus, dengan anaknya terkasih, Ahmad, anaknya Is, Her, Tuhan Yesus berkati, tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa bilu-bilu Tuhan jaga mereka, kuduskan mereka dari segala kuasa kegelapan yang mau menghampiri. Kami tutup bungkus mereka dalam nama Yesus dengan darah-Mu yang kudus. Bapa, di malam hari ini kami mengucap syukur karena tanpa pertolongan-Mu Tuhan, kami semua tidak ada apa-apanya. Kami semua dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan, termasuk keluarga Bapak Ali Zainal yang Tuhan telah memilih. Dia dan keluarganya menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus.
kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita percaya, katakan. Amin. Pak Ali Amin. Zainal. Pak Ali Zainal. Amin. Pak Ali Zainal. Iya Pak. Pak Ali Zainal. Ya. Nanti kasih tahu sama ibu, sama anak-anak, gak usah takut, ya. Pokoknya ada apa-apa sedikit, bilang ada apapun, ada apa gitu, bilang darah Yesus berkuasa. Oke? Ya. Dalam nama Iya, Pak. Yesus, ya. Nama Yesus Dalam sangat nama berkuasa. Yesus. Percaya, ya. Tidak usah takut, meskipun Bapak belum dibaptis, tapi baptisan Roh Kudus, Pak Bobom sudah tepuk tangan dari kemarin, Bapak sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang ajar anak-anak, nanti saya kirim, ada download Alkitab, Pak. Ada Bapak, saya disaranin sama Ibu Uti, saya sudah mendownload Bapak. Oke, ajar anak-anak doa Bapa kami ya, boleh? Iya Bapak. Di Matius 6 ayat 9. Ya? Iya Pak. Matius 6, coba catat situ Pak, Matius 6 ayat 9. Matius 6 ayat 9. Sudah Pak. Ya, sampai dengan ayat yang ke-13. Oke? Nanti suruh anak-anak belajar doa itu ya. Doa Bapa kami ya. Iya Pak. Nanti belajar lagi ada pengakuan iman rasuli. Oke? Pengakuan iman rasuli. Ya? Ali Zainal. Iya Pak, monitor. Ya, nanti suruh anak-anak belajar berdoa, gak usah takut ya. Itu nanti doa yang tadi saya kasih tahu itu. Nanti Bapak ambil WA saya, nanti Bapak konsultasi, saya ajar ya. Pengakuan iman rasuli ya. Nanti Bapak kalau ada apa, Bapak konsultasi sama saya ya. Ya, jadi saya kenapa jadi memang begitu ya teman-teman. Pak Bobom hari ini istirahat full karena memang begitu. Kalau Pak Bobom sudah berapa kali ya, mungkin teman-teman yang sudah ikuti Pak Bobom sudah berapa kali begitu. Kalau Pak Bobom baru usir kuasa kegelapan, pasti Pak Bobom badannya lemas ya. Saya semalam ya sudah beberapa kali ada berapa orang yang Pak Bobom doakan, termasuk anak angkat anak rohani saya, Naomi, terus dulu siapa lagi si laki-laki ya. Kalau saya habis tumpang tangan untuk orang yang ada kuasa kegelapan, pasti saya harus istirahat full karena saya pasti lemas ya, energi saya ini. Kemudian Pak Ali Zainal, puji Tuhan, Pak Ali Zainal nanti kalau urusan itu nanti Pak Zainal nanti telepon saya ya, karena memang Pak Ali Zainal kan di lingkungan situ gak ada gereja ya, tidak ada gereja ya. Tidak ada Bapak, ada pun jauh sekali puluhan kilometer Bapak. Jauh ya. Iya. Berapa kilo dari gereja situ? Harus ke kota dulu Bapak. Hah? Saya harus ke Jakarta atau ke Tangerang Bapak. Oh, baru ke gereja? Betul Bapak. Ke satu juga saya menghindarin orang-orang yang masih mengenalin saya Bapak ya. Kalau yang masih dekat-dekat daerah situ Bapak. Oh, daerah sebentar maaf Pak. Bapak di Jawa Barat kan? Iya Bapak, tapi secara lengkapnya saya tidak kasih tahu ya Bapak. Ya jangan. Ya nanti Bapak pokoknya nanti ambil nomornya Pak Bobom. Pokoknya Pak Bobom tetap terus kawal Pak Eli Zainal ya. Ya. Pokoknya Iya, ada Pak, apa, baik, ada rasa gangguan, kuasa kegelapan atau apa, hubungi Pak Bobom langsung. Pak Bobom biar tidur pagi nanti telepon aja atau WA kasih tahu ya. Nanti Pak Bobom kasih nomor khusus untuk, bukan nomor ini studio, nomor khusus untuk Pak Ali Zainal ya. Ali Zainal telepon saya, jadi nomor itu aktif 24 jam ya. Nomor khususnya Pak Bobom pribadi ada ya. Baik Pak. Ya. Jadi kalau ada apa-apa telepon Pak Bobom ya, nggak usah takut ya, nggak usah takut masalah itu. Nanti Pak Bobom curhat aja sama Pak Bobom masalah bagaimana ya, nanti Pak Bobom kasih jalan yang baik ya. Kamu kasih tahu
ya supaya jangan sampai kau salah melangkah. Takutnya nanti kau salah melangkah, nanti bahaya ya. Karena banyak orang yang incar, kalau orang sudah percaya Yesus pasti mereka sasarannya kan keluarga. Ya kan? Sesuai yang Pak Zainal bilang. Betul nggak? Betul sekali Bapak, sangat betul. Oke, selamat malam. Penggugat tolong tangani dulu. Oke, Pak Zainal, penggugat tolong. Selamat ya Pak Silakan, silakan. Zainal. Tuhan berkati seluruh keluarganya ya Pak. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak. Pak Ali Zainal, selamat datang dalam kerajaan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus. Selamat Pak, luar biasa. Terima kasih banyak Baik, Bapak-Bapak. Iya Pak Zainal, ini sedikit untuk menguatkan dari segi iman untuk Pak Ali Zainal. Pak Ali Zainal harus yakin Pak, bukan Bapak yang memutuskan atau memilih, tetapi Tuhan Yesus yang memilih Pak Ali Zainal. Saya Kristen dari lahir, merasa sungguh iri karena saya memang sudah dari lahir menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Tetapi di Alkitab dikatakan, Pak, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Pak Ali Zainal dipilih, Pak. Bapak orang pilihan. Itu satu, Pak. Yang kedua, untuk menguatkan Bapak, tadi doa yang disampaikan oleh Pak Bombom, mungkin Pak Zainal dulu punya pengalaman kayak dimasukkan berlian ya Pak ya. Pastinya ada doa-doa atau kalimat-kalimat yang Bapak pasti sudah dihafal. Tapi ingat Pak, itu tidak sama dengan doa yang disampaikan atau diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi itu bukan mantra Pak, bukan. Yang Pak Bombom katakan itu bukan mantra, tetapi itulah kekuatan dari doa. Bapak harus iman itu. Darah Yesus menguasai. Itu bukan mantra Pak, tetapi itu adalah iman. Iman Bapak mengatakan itu, maka Roh Kudus akan berdiri di depan Bapak untuk melawan roh-roh jahat. Sekali lagi Pak Zainal, selamat karena Bapak sudah dipilih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Pak Bombom, Ya, silakan. ada pertanyaan dari istri saya Bapak. Boleh? Boleh. Saya bertanya Bapak. Ya Bapak, istri dan anak saya yang umur 12 tahun bertanya kalau misalnya mereka sebagai wanita kalau nanti datang bulan ke gereja, apakah boleh Bapak atau untuk berdoa Bapak? Apakah boleh? Bebas. Tenang Bapak. Bebas. Di tempat Haleluya. Saya kasih lihat ayatnya ya. Area. Bebas Pak kalau kita namanya mau ke namanya kalau kita mau lihat apa? mau ke gereja. Pak. Ya. Hah? Nggak, maksudnya saya bikin ini. Kalau umpamanya ke gereja. Maksudnya kalau haid begitu ya? Betul Bapak. Haid begitu ya? Sebenarnya kalau mau ini ya, emosi nih kalau buat kamu, ya,
Nah ini, ya. Nah. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Tuhan itu melihat hatinya Pak Zainal atau keluarga ya, mau ke gereja ya, melihat hati. Oke gitu, jadi bebas Pak. Jadi kalau kita datang ke gereja itu, Tuhan melihat hati, dia bukan melihat apa gitu. Oke, silakan yang lain dulu. Ada telepon dari Pak Lobo jadi. Silakan teman-teman. Lainnya dulu. Iya. Jadi memang Pak Ali, dalam ajaran Yesus itu kita menyembah, roh kita yang menyembah dalam nama kepada roh Allah itu. Jadi bukan daging kita yang menyembah Tuhan, tapi roh kita yang menyembah. Jadi apapun keadaan daging kita, entah kita dalam keadaan menstruasi atau cacat atau sakit, kita tetap menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Pak Ali. Artinya dengan hati yang ingin menyembah, artinya ada sesuatu yang sesuatu kekudusan kita dalam roh yang menyembah roh Allah kita ini, Bapa yang di sorga. Gitu Pak. Jadi ritual kita, penyembahan kita bukan penyembahan daging, seperti harus melakukan 5 waktu atau dengan tata gerak tertentu, tapi roh kita yang menyembah Allah. Makanya Roh Kudus pada saat nanti kita hidup dalam Yesus, firman Tuhan, Roh Kuduslah nanti akan membimbing dan menuntun kita untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan itu, Pak. Jadi tetap bertekun dalam Tuhan, baca firman tiap hari, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, ke gereja, kalaupun nanti nggak sempat di YouTube sudah banyak kebaktian-kebaktian, dan sebisa mungkin dibaptis lah. Nanti kan Pak Bobom juga sudah bisa bicarakan lebih lanjut ya. Jadi kalau memang belum ada gereja terdekat, ya usahakan sih dapat Pak ya, karena enak berkumpul dengan saudara-saudara seiman di gereja Pak. Jadi nanti bisa ada pemuritan juga di gereja, mungkin nanti ada tambahan dari Pak Bombom, ada katekisasi, nanti bagi anak-anak bisa ikut sekolah minggu, senang Pak. Luar biasa kalau ikut Yesus itu Pak, ikut Tuhan. Mungkin teman-teman bisa menambahkan, silakan. Oke, Pak Zainal. Sebentar ya teman-teman ya. Saya kasih Pak Ali Zainal, minta maaf ya, saya baru selesai telepon Pak Ali Zainal. Pak Ali Zainal sudah catat Pak Ali Zainal? Hari 1 Samuel 16 ayat 7 sudah? Jadi gini Pak Ali Zainal. Pak Ali Zainal. Pak, monitor Pak. Ya. Pak Ali Zainal catat ya, belajar ya. Kalau ada yang tanya, Pak Ali Zainal sampaikan ya. Jadi gini, firman Tuhan katakan Tuhan Yesus sendiri menyampaikan bahwa di dalam Matius ya, Matius 21 ayat 16. Nah, 21 ayat 16. Ini kata Tuhan Yesus ya. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Ya, jadi anak-anak bapak, istri, ya, semuanya istilahnya istri ya. Maksudnya gini, yang dikatakan ini orang yang baru mau hidup baru ya, baru mengenal Yesus, maka Yesus katakan begini, aku dengar istilahnya apa yang adalah Tuhan mau ingin ya percaya kepadanya. Belum pernahkah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Nah, untuk itu Tuhan Yesus mau bahwa Pak Ali Zainal sekeluarga itu mau memuji dia. Memuji, menuruti firman-Nya. Sesuai dalam Yohanes 8 ayat 51, Yohanes 15 ayat yang ke-7. Nah, untuk itu Tuhan Yesus berkata juga dalam Markus 10, jangan engkau menghalangi anak-anak itu datang kepadaku, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Dikatakan anak-anak di sini bukan anak-anak kecil saja, tapi anak-anak yang baru lahir baru. Kayak Bapak dengan keluarga baru mengenal Yesus. Dan Bapak dan semua anak-anak Tuhan yang di rumah, Pak Bom ingatkan. Orang yang kalau baru lahir baru,
ya baru lahir baru, itu dia cepat sekali didengar doanya. Coba ya kalau orang yang macam baru, kita punya anak, ya, ada umur anak 10 tahun dengan umur 5 tahun. Kita belanja di kios kan. Nah terus anak yang 10 tahun bilang, mama tolong belikan ini. Nanti orang tua pasti lihat yang masih bayi, yang umur 5 tahun. Didahulukan. Begitu pula ya. Jadi pasti anak-anak Tuhan yang baru bertobat, pasti otomatis. Saya sudah merasakan itu. Dulu waktu saya baru lahir baru, saya merasakan itu. Apapun yang saya minta, Tuhan sediakan buat saya. Sampai saat ini. Ya, untuk itu kita dalam pelayanan, hikmat yang Pak Bobom dapat ya, hikmatnya pengajaran. Dan Pak Bobom kasih ayat lagi, ya tujuan kita orang Kristen itu, Bapak bebas Pak, bebas kita memuji Tuhan, bebas, ya. Karena tujuan orang Kristen ibadah itu Pak, ya. Sebelum saya tunjukkan ayatnya ya, jadi kita buka ayatnya. Saya buka dalam kitab Yesaya Pak ya. Bentar. Jadi Bapak nanti kasih tahu sama Ibu, nggak ada masalah. Kita orang Kristen ibadah bebas, bebas. Tidak ada bilang tidak bebas, bebas. Apapun yang lakukan. Tidak terlalu bilang ini kita punya pakaian apa ya. Nah ini ya. Ya. Nah di dalam kitab Yesaya 48 ayat yang ke-16. Mendekatlah kepadaku, mendekatlah. Dengarlah ini, dari dahulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi aku ada di sini. Jadi pada waktu Bapak berdoa, memohon dalam nama Yesus, percaya Pak, meskipun Bapak sekarang belum dibaptis, tapi Tuhan mau lihat hatinya Bapak dan keluarga. Mulai malam saat ini, sebentar malam, ya sebentar ini. Di Jakarta kan Bandung baru jam berapa nih? Baru jam berapa nih? Baru jam 11 ya. Nah, nanti malam ya, tengah-tengah malam ya. Tidak ada waktu sebenarnya membatasi. Cuma maksudnya kan habis ini kan Bapak kan masih konsultasi dan saya. Setelah Bapak nanti konsultasi dan saya, kalau istri ada, kalau anak-anak ada, Bapak kalau istri nggak ada, pegang anak-anak, kalian berlutut berdoa. Karena di dalam cara berdoa itu ada dalam 1 Timotius 2 ayat 8. Bapak catat ya. 1 Timotius 2 ayat 8. Kata, minta sama Tuhan. Seperti orang muslim kan begini kan. Bapak mau berdoa. Mau lipat tangan juga nggak apa-apa. Ya, berdoa yang penting dalam nama Yesus. Bapak berdoa. Jadi Tuhan mau bahasa Israel ini cari Tuhan. Jadi bukan kita pergi begini, enggak. Karena firman Tuhan katakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia mau ditemui. Jadi tujuan orang Kristen itu pergi ibadah itu pertama puji-pujian, doa, dan baca firman Tuhan. Jadi nanti Bapak sebelum berdoa, Bapak baca firman Tuhan. Yang tadi saya tunjukkan ini ya. Kemudian ayat ini ya. Kisah para Rasul 6. Jadi Bapak jangan berpikir bahwa kita orang Kristen ada batasnya kita ke gereja. Enggak, ada batasnya ya. Tuhan tuh mau ditemui kapanpun. Nah, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Oke? Supaya, jadi Bapak nggak usah takut pada waktu ini bagaimana, dan kita semua wajib, kita semua anak-anak Tuhan wajib, kita berdoa wajib, ya, karena keselamatan itu datang daripada Tuhan Yesus. Jadi kita harus berdoa keselamatan masing-masing. Ya, ini ayatnya ya, benar. Catat Pak Zainal ya, Pak Bung kasih catat ya. Ini ya. Iya Pak. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 aja ya, Pak Bung kasih ya. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan Pak, perintah-perintahnya adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan Pak, di sini Yesus katakan begini Pak, perhatikan Pak, Yesus katakan. Ini kata Yesus Pak. Dalam perjanjian lama dikatakan demikian, dan perjanjian baru Yesus sendiri yang katakan. Perhatikan ayat ini. Yohanes 15 ayat 7. Perhatikan nih Pak. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, karena
dialah sang firman, dialah Allah sendiri. Firmanku yang tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, jadi nanti Bapak waktu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan akan memberikan semua apa yang Bapak. Ya, Bapak catat Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan ayat ini juga Pak. Ya, Yus. Ya. Ya. Ini Pak. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak sekarang udah percaya kepada Tuhan Yesus kan? Apalagi Bapak tuh minta. Karena Yesus katakan, mintalah yang berbeban berat, letih lesu, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Bapak punya kelegaan, Bapak punya masalah dalam keluarga, Bapak punya apa? Minta, cari sama Tuhan Yesus. Carilah, maka kau akan dapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan. Yesus berkata, akulah Bapa Gembala, akulah pintu. Jadi ketuk pintu, Tuhan Yesus buka pintu buat Bapak. Bapak Zainal, Pak? Pak Zainal? Iya Bapak. Ya, jadi kalau saya takut tidak ada syarat dalam ajaran agama Kristen untuk pergi ibadah, memakai sepatu baru. Kan kita kan manusia, nggak perlu masa kita ke gereja nggak mandi, mandilah. Nggak mungkin kita ke gereja pakai baju kotor, enggak lah. Ya. Terus kalau berdoa, Tuhan itu tempat pengungsian pada waktu kita kesusahan. Bapak catat ayatnya Pak, Nahum 1 ayat yang ke-7. Ya. Jadi Tuhan itu sangat baik. Tuhan Yesus tidak pernah pakai syarat-syarat mencari dia. Enggak. Ya. Kita lihat ya, Nahum 1 ayat 7. Ya. Nih. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Jadi, Bapak, Tuhan Yesus mengenal Bapak. Jadi tidak usah ragu, tidak usah takut. Pada waktu Bapak mengalami segala sesuatu, Tuhan Yesus jawab. Oke? Ini ada saudara Ibu Watimena. Silakan Ibu Watimena. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih dikasih waktu. Ya, topik bahasannya apa Pak? Tuhan Yesus baik ya Pak? Bukan, kita ngobrol malam. Pak Channel bertanya sama saya. Ibu, sebentar dulu Bu. Ibu Sophia itu lagi live kah? Oh, saya nggak tahu. Pak Saya Bom. baru bangun. Pak Bom. Ya. Mau ngasih tambahan boleh Pak? Boleh. Oh, ya ini saya suka dengan komentator yang terdahulu yang mengatakan bahwa iri sama Pak Zainal. Sama, malam ini saya juga iri sama Pak Zainal. Saya Kristen sejak kecil dan sangat iri dengan apa yang didapat oleh Pak Zainal. Kemudian satu lagi tadi dari teman-teman yang lain, Pak Zainal, orang Kristen itu penyembahannya adalah menyembah dengan roh lagi, bukan fisik lagi. Saya kira perlu dielaborasi lebih banyak lagi Pak mengenai Pak Bobo mengenai pertanyaan istrinya tadi Pak. Mungkin lebih diarahkan kepada comparison dengan penyembahan lamanya mereka. Jadi kalau masuk gereja tidak perlu takut, dan kalau lagi datang bulan itu sudah tidak menjadi masalah lagi seperti kepercayaannya yang dulu gitu loh. Penyembahan sebenarnya
yang masih meneruskan penyembahan-penyembahan lama itu sebenarnya malah orang-orang muslim sebenarnya. Seperti lepas sepatu, harus ritual cuci wudhu, kemudian korban. Nah, cuman nggak dibakar ya korbannya. Korbannya disembelih kemudian dibagi-bagi dagingnya. Terus ada ritual-ritual yang lain yang menurut saya itu meniru ritual-ritual lama Taurat. Nah, kita Pak Zainal sudah hidup di zaman Perjanjian Baru, di mana kita penyembahan tidak lagi penyembahan yang sifatnya ritual yang pada zaman Musa lagi, tapi kita sudah melakukan penyembahan dengan penyembahan roh, dan kita adalah penyembah roh. Karena Tuhan adalah roh ya. Saya kira istri Pak Zainal sama anak perempuannya perlu dielaborasi lebih banyak mengenai ini Pak. Sudah nggak perlu takut lagi yang masalah makanan, masalah kesucian, harus pokoknya yang fisik-fisik lah. Saya tidak terlalu pintar untuk menyampaikan lewat secara alkitabiah gitu. Cuma saya mengerti kalau banyak pertanyaan lah istrinya Pak Bombom dan istrinya Pak Zainal dan anaknya pasti banyak pertanyaan ya. Dia ingin masuk gereja, pertanyaannya ini perlu juga dibandingkan dengan ritual-ritual agamanya yang lama, kepercayaan yang lama. Saya kira itu Pak Bombom. Mungkin lebih diyakinkan lagi aja yang di situ. Makasih Pak. Baik, makasih. Pak Ali Zainal masih monitor? Pak Ali Zainal? Masih Bapak, masih Iya. Pak. Nanti habis ini hubungi Pak Bombom ya, bisa ya? Bisa ya? Bisa Pak, bisa Ya, Pak. nanti Pak Bombom kasih arahan ya. Kita dengan Ibu Uti nanti kita kasih arahan yang baik lah untuk Pak Ali Zainal biar supaya semua setiap langkah nanti kita saling bantu ya. Mau kemana ya? Ya? Istrinya Pak Iya, Zainal Pak. masih pakai jilbab Pak Zainal. Pengen Iya, tahu Pak. aja Pak. Istrinya pakai jilbab masih Kak. Masih Pak. Oh, lah mertuanya marah nggak Pak? Mertua Pak Zainal? Ini jadi kendala nih Pak, ini lagi dipikirkan jalan keluarnya Bapak. Oh ya udah, nanti hubungi Pak Bombom sama Bu Uti itu ya Pak Zainal. Pak Ali Zainal, saya rasa untuk hal-hal seperti itu, yang aturan-aturan itu ada di Kristen, maksudnya adalah tata cara yang diatur dan berulang-ulang setiap saat kita untuk menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, itu tidak diatur Pak. Jadi larangan-larangan pun itu tidak seperti yang Bapak tahu sebelumnya. Sedang datang bulan tidak boleh, wanita tidak boleh duduk di depan pria atau di samping pria, harus dibatasi. Itu tidak ada Pak. Jadi ini pengetahuan secara umum aja di Kristen, itu kita sama-sama anak Tuhan. Tidak dilihat dari gender kita, dari kelamin kita. Oh kalau wanita harus di belakang. Oh wanita tidak boleh mendahului pria, tidak Pak. Begitu, secara umum saja, karena saya juga mengerti Pak Ali Zainal belum tahu banyak tentang kekristenan. Jadi yang dasar-dasar saja Pak. Mengenai kalau ada pertanyaan lagi, oh nanti di gereja baca ayatnya harus itu-itu saja. Tidak Pak. Sungguh dimerdekakan kita. Kita merdeka Pak. Dalam pengajaran Tuhan Yesus kita sangat merdeka. Dan kita sangat equal atau istilahnya seimbang antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada membedakan. Bebas sekali Pak. Yang cuman satu seperti tadi yang sebelumnya komentator mengatakan kita menyembah dalam roh, bukan dalam daging.
Kalau dalam daging pasti diatur, Pak. Harus bersih, cuci dulu sebelum masuk tempat suci, buka sendal, buka sepatu, kepala perempuan harus ditutup. Nah, masalah di gereja untuk istri Pak Zainal kalau memang sudah memakai jilbab, tidak apa-apa, Pak. Tidak dilarang. Silahkan mau pakai jilbab, diteruskan, tidak apa-apa. Kan hatinya, Pak, rohnya yang menyembah, bukan dagingnya. Itu saja Pak Zainal. Silakan yang lain. Ya, boleh Kalau kalau perempuan lebih ini ya Pak ya, lebih dijunjung tinggi martabatnya ya. Kalau yang sebelah itu seperti objek saja ya. Betul sekali. Kalau di kita Saya ini bisa mengelaborasi itu. iya, betul sekali Pak Nevel ya. Ini wanita kalau di tempat lain itu nomor 2. Dia kelas nomor 2. Kalau di kita sama-sama anak Tuhan, tidak ada bedanya. Dengar nggak Akan nih dibuka. istrinya Pak Zainal? Ada nggak? Iya Bapak. Istrinya ikut mendengarkan nggak? Oh tidak Bapak, istri saya lagi di tempat mertua Bapak. Oh, itu disampaikan Pak, di perempuan kalau di tempat kita equal ya, tidak menjadi objek. Bisa sedikit Pak. Ya. Selamat malam Pak Ali Zainal. Ya, silakan. Pak, Selamat malam Pak. satu kebanggaan sukacita terbesar Pak, di mana Bapak sendiri mengambil keputusan menjadi anak Kristus. Di sini kita tidak ada lagi istilah hamba di dalam Kristenan. Kita semuanya jadi anak, baik perempuan, baik laki-laki itu sama haknya, Pak. Tidak ada seperti tadi udah para teman-teman udah kasih tahu, tidak ada lagi penghalang, tidak ada lagi pembatas untuk datang kepada Allah. Jadi baik untuk perempuan, baik cara duduknya, baik cara bulan penting tadi yang disampaikan oleh Pak Bom ayat demi ayat itu sudah jelas. Tidak ada lagi Allah melihat hati, tidak apa yang dia manusia. Mungkin saya akan bacakan satu ayat Pak, untuk Bapak dan untuk saya. Mungkin Pak Bom bisa tampilkan di Roma 11 Pak ayat 36. Silakan. 36 Pak. 36 Pak. 36 Pak. Ini Pak. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia bagilah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi yang kita sembah hanya untuk Dia Pak, dan kemuliaannya hanya untuk Yesus, hanya untuk Tuhan. Jadi tidak seperti tadi kata Pak Bom, tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi yang lihat manusia. Yang Allah lihat adalah hati kita, hati sebagai penyembah, hati sebagai yang penyembah kepada kebenaran. Jadi tidak ada lagi gap, tidak ada lagi batas untuk datang ke gereja. Baik perempuan yang datang bulannya, baik yang apa, nggak ada Pak. Selamat Pak, untuk kita saling mengasihi, saling kita menopang satu yang lain. Terima kasih Pak Bom dan Pak Zainal. Oke. Silakan, yang lain ada yang mau sampaikan. Bauti Mila, silakan Bauti. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, sukacita banget ya kalau misalnya satu orang aja bertobat, katanya malaikat, bukan katanya, memang malaikat di sorga bersukacita. Ya, untuk Pak Zainal, saya cuma mau kasih tahu ya perjalanan mencari Tuhan, hadirat Tuhan itu belum berakhir gitu. Ini baru permulaan gitu ya.
Jadi kita sebagai orang-orang yang baru terima Tuhan Yesus, ya memang yang harus kita lakukan adalah jauh lagi mengenal Dia gitu Pak. Belajar tentang firman Tuhan, lalu Bapak baca Alkitab, ya dari awal, dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Karena Alkitab itu adalah kontekstual dan Alkitab itu satu paket gitu loh Pak. Jadi kalau kita udah baca semua, barulah kita mengerti benar-benar apa sih maksud dari penulisan Alkitab ini gitu. Nah, untuk Bapak Zainal, untuk yang baru-baru seperti ini, ya minta pimpinan Tuhan gitu kan. Lalu jangan ini ya, karena belum tahu ya apa sih ritual-ritualnya yang di sana sama yang sini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah penyembahan di dalam kekristenan itu kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Jadi yang dipentingkan di dalam kekristenan itu adalah hati kita, Pak. Menyucikan hati, menguduskan hati, memelihara hati ya. Hati yang tetap terpelihara di dalam kuat kuasa Roh Kudus gitu, Pak. Jadi Alkitab kan mengatakan ya, kalau hati kita itu sudah, jagalah hatimu dengan jagalah hatimu dengan segala maka dari situlah kewaspadaan, ya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah itu dia, hidup itu ya Pak ya, hidup itu artinya hidup yang kekal gitu kan. Hidup yang kekal itu artinya kita selamat masuk surga ya. Selamat masuk surga itu berasal daripada hati Pak ya. Tuhan Yesus juga mengatakan ya, yang keluar dari mulut itu yang menajiskan, yang masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi yang keluar dari mulut itulah ya, dari mulut itu berasal daripada hati. Jadi kalau hati kita jahat, hati kita tidak baik, hati kita belum diperbaharui di dalam Tuhan, ya kita itu belum mendapatkan kehidupan gitu istilahnya ya. Jadi memang orang Kristen itu kami tidak menekankan kepada ritual-ritual, mau masuk kamar mandi kaki kanan gitu kan, cuci kaki, cuci muka, lalu kalau kentut nggak boleh gitu kan, ada urusan haid atau bahkan malah urusan seksual diurus-urus gitu. Nggak seperti itu, karena itu adalah lahiriah daging, sama sekali tidak membawa kita kepada keselamatan. Yang membawa kita kepada keselamatan itu adalah hati kita ya. Kalau hati kita sudah murni, ya segala sesuatu yang keluar dari diri kita itu juga akan baik gitu loh. Ya kalau hati kita bersih, kita sendiri nggak kepingin lagi berbuat dosa. Jadi nggak, dosa itu Pak ya, kalau dosa itu nggak perlu dilarang-larang sebetulnya. Ya kita melarang-larang ya, menahan-nahan diri untuk tidak berbuat dosa, menahan diri sampai muka kita tutupin cuma hanya kelihatan matanya doang ya, tetapi hati kepingin itu tetap saja ya. Nah, yang dirubah oleh Tuhan Yesus sekarang adalah hatinya Bapa. Dari dalam hati itu terpancar kehidupan. Dari hati Bapa itu kalau udah lahir baru, sudah diperbarui oleh Roh Kudus ya, sudah dimateraikan dengan darah Yesus, hati Bapa itu akan berubah Pak. Dari hati Bapak kalau udah berubah, Bapak nggak kepingin lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada rasa malu, ada rasa nggak enak kalau Bapak berbuat dosa, kalau Bapak berlaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah dari situ, ya inilah kita. Ya Alkitab itu mengajarkan kepada kita, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berubah dari sumbernya gitu loh Pak. Dari sumbernya itu, kalau sumbernya itu sudah berubah, hati kita udah berubah, semuanya akan baik ya. Dan nggak ada hukum yang menentang itu ya, karena Roh Kudus itu ada di dalam hati kita, dan Roh Kudus itulah yang merubah hati kita ya. Dengan sendirinya nanti Bapak nggak akan suka lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan, asal Bapak tetap hidup di dalam Tuhan, asal Bapak tetap menjaga hati Bapak ya. Hati Bapak itu Bapak jaga, nanti nggak perlu Pak dipaksa-paksa untuk tidak merokok istilahnya ya. Kalau misalnya ini yang nggak perlu paksa-paksa, aduh saya nggak mau gitu, tetapi hati mau gitu kan. Nah kalau kita sudah diperbaharui hati kita dan kita sudah lahir baru istilahnya, ya itu keinginan itu lama-lama akan hilang sendiri Pak. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah membuat kita merasa nggak nyaman ketika kita berbuat dosa gitu. Nah inilah penekanan, inilah bedanya agama kita dengan agama orang lain ya. Makanya Rasul Paulus itu mengatakan ya, di Filipi 3 ya Pak Bambam ya,
apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus gitu Pak. Filipi 3 ayat berapa Pak Bombom? Tolong bukain Pak Bombom. Itu yang Rasul Paulus itu. Aku lebih lagi disalibkan disunat pada hari itu Pak. Itu yang Filipi 3 Rasul Paulus yang itu dia bilang apa yang dulu kuanggap, tolong dibuka Pak, panjang itu. Apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi gitu kan dalam karena pengenalan ayat. Nah itu ya, saya kan seorangnya kan nenek-nenek saya ini Pak. Suka lupa. Ya itu yang aku seorang ahli Farisi ya, sebagai ini aku mengenal apa yang dulu kuanggap keuntungan sekarang kuanggap rugi ya. Dulu dia adalah seorang ahli Farisi, sekarang enggak gitu loh. Disunat ya, dalam sunat dia lebih lagi gitu. Yang mana itu Pak? Yang sampah itu ya, iman. Yang saya anggap dulu itu sampah gitu ya, sampah. Iya, aku anggap sampah, iya itu dia. Filipi 3 ya itu Pak, ayatnya yang saya lupa. Iya. Nah, malah sudah ya. Nah ini ya di atas, paling atas, lagi Pak. Nah, jika ada orang lain menyangka, itu dia ya. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Nah, itu kan Rasul Paulus sebelum dia bertobat, dia menekankan pada hal-hal lahiriah. Ya, disunat pada hari ke-8 ya, dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, ya. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, katanya kan, tahu sendiri orang Farisi itu adalah orang-orang pengaplikasi hukum Taurat dengan sangat-sangat ketat ya, sehingga mereka akhirnya menimbulkan kesombongan dari diri mereka, ya kan? Dan tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, terus Pak, tetapi apa yang dahulu merupakan ya keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi ya karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus ya, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan apa tadi Pak? Lagi Pak? Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, itu dia Pak. Ya, jadi orang-orang di luar sana kan ya, orang-orang muslim mengatakan Paulus itu biang keroknya katanya. Yesus sendiri mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya, katanya gitu kan. Nah ini dia, mereka nggak ngerti arti kata menggenapi ya. Menggenapi hukum Taurat bagi Yesus itu adalah menggenapi ya di dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah ya. Jadi hukum disucikan menurut hukum Taurat itu dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang dimaksud oleh Yesus, aku datang untuk menggenapinya. Dia telah menyucikan segala sesuatu yang menurut hukum Taurat itu dengan darahnya sendiri. Ya, dan dia telah mati di kayu salib. Dia menggenapi hukum Taurat itu. Karena hukum Taurat itu, Pak, ya, Alkitab itu ya dibuat berdasarkan perjalanan hidup manusia dalam jangka waktu ribuan tahun, Pak. Ya, dan di dalam perjalanan mereka ribuan tahun itu mereka diajar untuk mengenal Tuhan itu sebagaimana mereka hidup dalam pelajaran-pelajaran. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Tuhan. Ya, salah satunya setelah ada Musa diturunkan itu perintah 10 hukum Taurat. Lalu di dalam kitab Imamat itu banyak sekali peraturan-peraturan hukum Taurat itu diberikan. Nah, maksud dari pemberian hukum Taurat ini bukanlah karya penyelamatan. Jelas Alkitab mencatat, bahkan Raja Daud mencatat bahwa dia selamat bukan
bukan karena hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak menyelamatkan, sudah diajar kok dari awal, sudah dikasih tahu. Maksud pemberian hukum Taurat itu supaya mereka mengerti, justru supaya supaya mereka mengerti bahwa tidak ada orang yang satu pun orang yang mampu melaksanakan perintah hukum Taurat itu dengan sempurna. Ya, ketika Yesus dihampiri oleh seorang kaya itu, ya dia itu adalah pelaksana hukum Taurat. Dia adalah ahli agama atau pemuka agama agama yang kaya di daerahnya. Dia adalah orang yang terpandang, tetapi dia datang kepada Yesus gitu loh Pak ya. Dia mengatakan walaupun dia melaksanakan seluruh perintah hukum Taurat itu, tetapi dia tahu bahwa dia nggak selamat. Oleh sebab itu dia datang kepada Yesus. Dia mengatakan, Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, katanya gitu. Lalu Yesus mengatakan, kalau kamu menyebut aku baik, bukan hanya satu yang baik, yaitu Bapa di sorga, gitu kan. Tapi kalau kamu mau mendapatkan hidup yang kekal, turutilah hukum Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Lalu orang kaya itu bilang apa? Semuanya itu sudah kulakukan, ya bahkan dengan sempurna, ya karena dia pemuka agama, gitu kan. Lalu apalagi ya Tuhan, gitu kan. Lalu Yesus mengatakan, jualah segala hartamu. Dan terakhir dia mengatakan, ikutlah aku. Nah itu dia. Menjual segala hartanya bukan berarti dia harus jadi miskin untuk ikut Yesus. Tetapi kan Yesus menekankan supaya dia dan kita semua harus memprioritaskan dia. Harus mencintai dia lebih dari segalanya gitu. Dan terakhir dia katakan, ikutlah aku, katanya. Nah itu dia. Itulah dia Pak. Inti dari pengajaran Yesus adalah memprioritaskan dia dan mengikut dia untuk memperoleh hidup yang kekal ya. Karena Yesus mengatakan untuk memperoleh hidup yang kekal itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus gitu. Nah, hukum Taurat sebentar Pak sedikit lagi. Dan hukum Taurat itu adalah memberikan gambaran kepada manusia bahwa kita semua tidak mampu melakukan hukum Taurat Pak. Semua orang nggak ada yang mampu. Iya, dan setelah itu baru itu hanyalah gambarannya. Jadi jangan menekankan pada hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Yaitu Pak ritual seperti yang Bapak lakukan sekarang ini. Ya, tidak ada orang yang selamat dengan melakukan itu ya. Dan itu pun hanyalah gambaran bahwa tidak ada orang sempurna yang mampu melakukan itu. Dan satu-satunya kata Raja Daud, Raja Daud Pak di dalam ya, Mazmur 49 Pak itu Pak Bombom, coba lihat Pak Bombom. Tak seorang pun mampu memberikan nyawanya menjadi tebusan, tak seorang pun bisa memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya itu Pak. Mazmur 49 Pak Bombom, tolong dibuka Pak Bombom. Tebusan. 49 ayat berapa? Iya, buka aja kata tebusan di Mazmur 49. Saya tuh suka kayak ayat-ayat suka melulu itu ya. Ya, tak seorang pun Mazmur 9. Dia ayatnya yang ke-13 apa berapa itu? Ya, terus naik ya. Tak seorang pun naik ya. Nah, terus. Nah, itu dia ya. Tetap segala, naik lagi. Tak seorang pun di atasnya, tak seorang pun. Nah, terus supaya ia tetap hidup. Nah, itu dia ya di atasnya ya. Nah, ini tidak ayat berapa itu 48 ya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya dan memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Nah, itu Pak. Nggak satu pun orang bisa karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Lalu supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, ya kan? Dan supaya dan tidak melihat lubang kubur, ya. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk terus di bawah Pak. Di bawah lagi. Terus turun. Ya, untuk orang lain, ya. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun. Mereka menggarap ladang-ladang milik mereka, naik lagi ya, menggarap ladang-ladang milik mereka, tetapi dengan segala kegemilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Nah itu dia.
Ya, kita ini bagaikan hewan yang bisa dibinasakan. Inilah jalannya orang-orang yang percaya, lagi Pak. Inilah jalannya orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati.